Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feratri Aidaning Tias, NPM 1901201093 dari kelas Bisnis Internasional F. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review mengenai materi strategi memasuki pasar global untuk memenuhi tugas kuis bisnis internasional. Berikut jurnal yang akan saya review. Yang pertama itu ada identitas jurnal, latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, identitas jurnal. Judul dari jurnal yang saya review yaitu analisis faktor pendorong pemasaran ekspor dan pengaruhnya terhadap peningkatan volume penjualan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan. Dengan nama jurnal dan tahun, Jurnal Ilmiah Metonomi volume 3 nomor 2 tahun 2017 dan nama penulis yaitu Henry Saragi. Selanjutnya latar belakang PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan yang merupakan salah satu badan usaha milik negara bergerak di bidang agribisnis perkebunan yang mengelola 5 budidaya tanaman yaitu kelapa sawit, karet, kakao, tembakau, dan tebu dengan mempertahankan dan meningkatkan baik mutu serta kualitasnya untuk dijadikan sebagai sumber yang dapat memberikan kontribusi terhadap volume penjualan serta pendapatan perusahaan yang juga diminati di pasar internasional dan memiliki peranan penting di dalam meningkatkan cadangan devisa negara. Di samping itu juga turut memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan begitu, perusahaan harus mengambil kebijakan untuk melakukan pemasaran ekspor dengan memberikan hasil tanaman yang berkualitas dan bermutu dan mampu memiliki daya saing bagi perusahaan lain sehingga laju perkembangan penjualan akan terus meningkat. Jika tidak demikian, penurunan volume penjualan akan terjadi di masa yang akan datang dan secara otomatis perusahaan bisa mengalami kerugian besar atau bahkan tidak dapat membiayai operasionalnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut Gregorius Chandra, tahun 2004, ekspor merupakan strategi yang paling sering dijumpai dalam memasuki pasar internasional, terutama untuk entry pertama kali. Tidak jarang motivasi ekspor karena permintaan yang tak terduga. Namun, tidak jarang dijumpai pula perusahaan yang secara agresif melakukan ekspor sebagai entry pendahuluan, kemudian berkembang dengan melakukan operasi bisnis berbasis di luar negeri. Sedangkan menurut Amir MS tahun 2004, ekspor adalah upaya melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing dengan mengharapkan pembayaran dengan valuta asing. Terdapat 4 bauran pemasaran ekspor. Yang pertama, strategi produk ekspor, yaitu cara untuk menentukan jenis, spesifikasi, ukuran, dan kemasan produk yang tepat untuk memasuki pasar tujuan ekspor. Yang kedua, ada strategi harga ekspor, yaitu cara untuk menentukan tingkat harga yang sesuai dengan kondisi internal perusahaan dan situasi pasar yang akan dihadapi. Yang ketiga ada strategi distribusi ekspor, yaitu aliran barang secara fisik melewati saluran organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga untuk menghubungkan produsen dengan pemakai dalam menyelesaikan tugas pemasaran. Dan yang terakhir terdapat strategi promosi ekspor, yaitu suatu bentuk komunikasi yang dilakukan untuk merangsang minat calon pelanggan untuk membeli produk yang dipromosikan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang pertama, kondisi dan kemampuan penjualan, selanjutnya kondisi pasar, kemudian modal, kemudian kondisi organisasi perusahaan, dan terdapat pula faktor-faktor lain. Metodologi penelitian, lokasi penelitian ini terletak pada PT Perkebunan Nusantara II Persero, Tanjung Morawa, Medan, yang beralamat di Jalan Tanjung Morawa, kilometer 16,5 Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20362. Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian yaitu seluruh karyawan PT Perkebunan Nusantara II Persero dengan jumlah 30 orang. Sedangkan sampelnya yang diambil yakni sebanyak 30 orang mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit. Dan alat uji yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis regresi linear sederhana. Kemudian variabel penelitian, yang pertama terdapat keunggulan perusahaan, yang kedua tingkat aspirasi manajemen, yang ketiga ekspektasi manajemen, yang keempat komitmen perusahaan, dan yang terakhir volume penjualan. Berikut yaitu hasil penelitian dari jurnal yang saya review. Yang pertama,
Pada tabel 2, hasil uji T menunjukkan bahwa faktor pendorong memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan. Sedangkan pada tabel 3 menunjukkan nilai R-square dalam penelitian ini adalah 0,680 yang berarti 68% volume penjualan dipengaruhi oleh faktor pendorong pemasaran ekspor, sedangkan 32%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kemudian pada tabel 4, menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel faktor pendorong pemasaran ekspor. Tidak ada variabel independen yang dikeluarkan, dan metode yang dipilih adalah metode enter. Pada tabel 5, dari tabel hasil regresi linear berganda, menunjukkan bahwa yang pertama konstan sebesar 0,901, artinya bahwa faktor pendorong pemasaran ekspor dianggap konstan, maka tingkat volume penjualan PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan sebesar 0,901. Dan variabel faktor pendorong pemasaran ekspor mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan dengan koefisien menunjukkan sebesar 0,547 yang berarti apabila volume penjualan meningkat sebesar satu satuan dengan menganggap faktor lain tetap, maka akan dapat meningkatkan volume penjualan sebesar 0,547. Pada tabel 6, uji signifikan parsial menunjukkan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,025 dan nilai T hitung 4908 lebih besar dari T tabel yaitu 2048 berarti HI diterima. Artinya, variabel faktor pendorong pemasaran ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap volume penjualan. Terdapat pula analisis faktor pengembangan ekspor pada PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan. Yang pertama yaitu perluasan pangsa pasar, kedua peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, yang ketiga peningkatan peran masyarakat setempat, yang keempat aliran kerja perusahaan, yang kelima manajemen perencanaan dan areal tanaman, yang keenam optimalisasi skala usaha budidaya tembakau, yang ketujuh optimalisasi teknologi, yang kedelapan peningkatan sarana dan prasarana pendukung, yang kesembilan perbaikan mutu tembakau, yang kesepuluh meningkatkan pasar ekspor dan mengurangi impor, yang 11 pemasaran, dan yang terakhir pengembangan produk baru. Berikut juga terdapat tabel realisasi penjualan produksi yang menunjukkan pada tahun 2014 penjualan tembakau pada PT Perkebunan Nusantara sebesar 59.469 kg dengan realisasi penjualannya sebesar 80.607 kg. Sehingga selisihnya yaitu sebesar 21.138 kg. Pada tahun berikutnya, penjualan tembakau sebesar 64.400 kg, namun realisasi penjualannya sebesar 78.711 kg, sehingga terjadi selisih realisasi penjualan sebesar 14.311 kg. Nah, pada tahun 2016, penjualan tembakau ini sebesar 84.500 kg dengan realisasi penjualannya sebesar 83.750 kg, sehingga selisih dari rencana dan realisasi sebesar 750 kg. Kesimpulannya, berdasarkan koefisien determinasi nilai adjust R-square dalam penelitian ini adalah 0,680 yang berarti 68% volume penjualan dipengaruhi oleh faktor pendorong pemasaran ekspor, sedangkan 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dan faktor pendorong pemasaran ekspor signifikan terhadap volume penjualan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung 4908 lebih besar dari nilai T tabel 2048 dan P-value-nya 0,003 kurang dari sig alpha yaitu 0,05. Sekian presentasi dari jurnal yang telah saya review. Apabila ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.